Baik, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ihwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini, biqadrillahi ta'ala wa ma syaa fa'ala. Kembali Allah takdirkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian rutin di Masjid Baitur Rahim ini. Selalu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan Allah tetapkan sebagai kebaikan, kemudian kelak dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Iwani rahimakumullah, alhamdulillah kurang lebih 2 minggu atau 18 hari lagi kita akan bertemu dengan syahrul Ramadan, dan kita berharap dari bulan Rajab kemarin kita selalu berdoa untuk diberkahi pada bulan Rajab kita, diberkahi pada bulan Sya'ban kita, kemudian kita berharap untuk disampaikan di bulan Ramadan yang sudah dekat, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita termasuk ahli siyam nantinya. Maka perlu kita ulang kembali tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia. Karena kita tidak pernah tahu apakah di tahun depan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk siam di bulan Ramadan. Jangankan tahun depan, yang tahun ini saja hanya beberapa pekan ke depan Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Meskipun kita selalu berharap masih diberikan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Iwani rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang fi fadlil birri wal ihsani fi Ramadan. Ya, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Iwani rahimakumullah, pada umumnya seluruh perbuatan baik itu utama untuk dilakukan di bulan Ramadan, karena akan dilipat gandakan pahala di selain bulan Ramadan. Namun penulis dalam kitab Minhajul Muslim, ya,
beliau merangkum pada 5 amalan yang seharusnya atau sebaiknya kita maksimalkan ya di bulan Ramadan ini. Li fadli Ramadana qad fuddila kullu ma yaqa'u fihi min af'alil khairi wa adribul birri wal ihsan. Ya, pada keutamaan bulan Ramadan sangat dianjurkan, sangat diutamakan untuk memperbanyak setiap perbuatan-perbuatan baik untuk dilaksanakan pada bulan tersebut. Ya, di awal saya sampaikan, pada umumnya seluruh perbuatan baik itu boleh dan sangat dianjurkan untuk diperbanyak. Namun di sini beliau mengutip ada 5 hal yang seharusnya dimaksimalkan bagi seorang muslim untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Karena memang kita tidak pernah tahu ya Pak, namanya umur manusia itu kapan berakhirnya. Ya, ada yang pagi hari masih sehat, qadarullah ya, sore sudah wafat. Ada yang sore masih sehat, pagi hari sudah ya diumumkan bahwa Bapak A meninggal dunia. Makanya wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," ya, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nari, ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan benar-benar diberikan kesempatan terbaik bagi seorang muslim untuk berbuat kebaikan. Ya, makanya coba kita akan bacakan wa min dzalik, yang diantaranya kata beliau as-shadaqatu, hendaknya memperbanyak sedekah. Ya. Idz qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Ya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ya. Jadi ini sebuah motivasi. Ya. Ketika seseorang diberi titipan oleh Allah, ya, berupa kelebihan harta, kelebihan makanan, kelebihan ilmu, kelebihan waktu, maka dia gunakan kelebihan tadi dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Jadi sedekah itu tidak mesti berupa makanan. Sedekah itu tidak mesti berupa uang, tapi setiap perbuatan yang baik itu termasuk dihitung sebagai sedekah. Tapi ketika dalam konteks Ramadan dan ketika akan berbuka puasa, ya tentu makanan dan minuman itu lebih utama untuk dihadirkan. Ya. Dalam riwayat yang lain, man fatara shaiman, ya, kana lahu mithla ajri shaim. Ya. Barang siapa yang memberi berbuka orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut. Min ghairi ayyan kusa min ajri shaimi syai'a, ya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi. Ya. Masya Allah Pak ya, di Masjid Baitur Rahim ini kalau ada acara misalnya berbagi, ya, semacam takjil, ya, ada minuman sederhana
makanan sederhana untuk berbuka, dan ada musafir yang lewat. Kemudian kita mengatakan saya akan memberikan 2 dus air minum, berarti kurang lebih 90 gelas. Berarti ada potensi orang-orang 90, berjumlah 90 akan berbuka dengan minuman yang kita sediakan. Itu kan Masya Allah Pak, ini luar biasa. Bisa jadi puasa kita belum sempurna, tapi memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa tadi, justru itu yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita. Nah, jadi kita mulai kikis kebakhilan kita, dan kita mulai belajar untuk memaksimalkan sedekah makanan dan minuman untuk persiapan buka puasa bagi orang-orang yang mungkin berbuka di masjid ini. Hampir semua masjid Pak rata-rata mesti menyediakan seperti itu. Mungkin masjid sini juga seperti itu. Kalau sudah ada berarti dipertahankan. Karena ini peluang terbaik. Saya ulangi, karena ini peluang terbaik. Bisa jadi karena sedekah yang kita berikan tadi, kita sampai pada derajat muttaqin. Karena was-shadaqatu burhanun. Ya, sedekah yang dikeluarkan itu sebagai bentuk burhan, bukti tentang benarnya keimanan seseorang. Ya, sedekah. Kemudian yang kedua, qiyamul laili, ya, melakukan qiyamul lail. Ya, alhamdulillah ya Pak, kalau kita biasa menyebutnya dengan sholat tarawih, ya, sholat tarawih, ya, karena dilakukannya ba'da isya. Di sini mungkin saya tidak tahu 11 atau 23. 11 ya. Ada yang 11, ada yang 23, ya silahkan. Ada yang mengambil 36, ada yang mengambil riwayat 46, ya silahkan. Itu memang berdasarkan keumuman hadis, salatul lail masna masna waliman syi'ta. Salat malam itu 2 rakaat berdasarkan kemampuan untuk dikerjakan. Yang penting kalau bisa rukun dari salat berupa tumakninah itu dilakukan. Jangan terlalu ngebut, ya, sampai tumakninah itu atau tenang ketika sujud, tenang ketika rukuk, tenang ketika i'tidal tidak bisa kita penuhi saking ngejar tayang. Jadi ada sholat tarawih tercepat. Nah ini kan sebenarnya untuk ibadah tidak perlu mengejar rekor cepet-cepetan, karena kita tidak sedang balapan motor GP, ya. Jadi ya sederhana saja, ya. Kalau misalnya 11 rakaat kita selesai setengah jam itu sudah standar. Berarti kalau yang memilih 23 rakaat ya mungkin kurang lebih 1 jam. Nah sekarang ada model lagi, 1 hari 1 juz, ya. Kalau memang mampu silahkan. Kalau tidak mampu, umumnya di sini bagaimana? Setengah jam Ustaz, lanjutkan karena itu sudah cukup, ya. Taib. Idz qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa melaksanakan sholat pada bulan Ramadan, ya, maksudnya adalah sholat sunnah qiyamul lail, imanan wahtisaban, karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, jadi ada dorongan iman, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya, akan diampuni baginya, ya, dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadhan wa idza kana al-ashrul awakhir ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, ya, menghidupkan waktu-waktu malamnya dengan memperbanyak salat.
dan khusus pada 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk ikut sholat. Sebagian kaum muslimin itu merutini yang namanya iktikaf ya Pak. Nanti di poin yang 4 akan kita bahas. Ya. Iktikaf dia tinggal di masjid ya dari sebelum matahari tenggelam sampai ya, subuh atau waktu syuruk dilakukan. Ya sudah, itu disebut iktikaf, meskipun iktikafnya Rasulullah yaitu 10 hari terakhir ya, full. Tapi kalau tidak mampu karena memang kadang-kadang kondisi tertentu ya kita hanya malam saja, ya sudah, baiklah daripada tidak sama sekali. Wa kullu saghirin wa kabirin yutiqus shalah. Ya, seluruh kaum muslimin baik yang besar maupun yang kecil ya itu melaksanakan salat sunnah tadi. Jazakumullah khair. Jadi memang ini sebuah kebiasaan dan pembiasaan yang baik. Makanya nanti kalau ada di masjid ini anak-anak yang mulai belajar salat tarawih, qiyamul lail, tidak apa-apa Pak, jangan dimarah. Hanya memang secara teknis itu harus ada yang menjaga mereka. Ya, jadi mungkin mereka itu di sela-sela ya, atau mungkin ada di antara yang sudah dewasa sholat di tengah mereka, atau ada yang menjaga mereka. Tidak apa-apa, nanti setelah tarawih selesai yang jaga ini tinggal sholat berdua. Ya karena kalau kita larang sama sekali juga karena ini berisik, ya juga tidak baik. Anak mau belajar sholat, mau melihat gerakan sholat, tapi kemudian dilarang secara mutlak juga tidak baik. Tapi anak-anak rame juga lewat di depan imam, di depan jamaah, lari-lari tidak karuan juga, ya itu juga tidak baik. Dilarang secara mutlak juga tidak baik, ya. Dibiarkan tanpa ada pengawasan juga sebaiknya dihindari. Karena luar biasa Pak, apalagi yang ada bapak-bapak yang pakai kacamata, kadang kalau sholat kacamata taruh di depannya, tahu-tahu terinjak, kan masalah. Ya, jadi mungkin boleh buat barisan khusus dan ada yang menjaga. Paling tidak pada saat itu mereka akan belajar gerakan dan bacaan sholat. Kan ada masjid tertentu tulisan di depan dilarang membawa anak. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz sebenarnya yang boleh itu umur berapa ya? Kalau kita ngomong idealisme dari fuqaha ya umur mumayyiz. Mumayyiz itu antara 7 sampai 10 tahun. Makanya kalau kita punya anak laki-laki itu sebaiknya dikhitan sebelum umur 7 tahun. Jadi kalau bisa sebelum 7 tahun itu sudah dikhitan. Mengapa? Karena umur 7 itu sudah diperintahkan mulai belajar sholat. Muru auladakum ingda sab'in. Perintahkanlah, ajarilah anakmu untuk mulai belajar sholat pada umur 7. Wadribuhu ingdal asyr. Dan pukullah dia dan tegaslah kepadanya ketika sudah berumur 10 tahun. Nah berarti boleh seorang itu memukul atau memberikan peringatan kepada anak yang sudah umur 10 tahun. Tapi kalau misalnya mau dihitan sebelum tanggal atau sebelum 7 tahun juga boleh Bapak. Misalnya ada suku tertentu di Indonesia ini dari kecil sudah dikhitan, itu tidak apa-apa. Bahkan ada yang akikoh sambil hitan langsung umur 7 hari ya. Tapi kalau misalnya belum TK, ya paling tidak ketika masuk TK itu berarti umur sekitar 5 tahun ya, sehingga kulub yang kemungkinan mengandung najis itu telah hilang ketika mereka sudah mulai belajar sholat. Nah, di saat mereka sudah mulai dekat dengan masjid, mereka akan melihat bagaimana gerakan sholat. Ya,
Paling tidak mereka ngerti setelah waladhdallin sunahnya kita membaca amin. Oh, dia ngerti. Setelah itu rukuk kayak gini rukuk, meskipun mohon maaf mungkin banyak anak kita yang mungkin belum hafal, tapi dengan terus mengikuti nanti lama-lama mereka terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Minhajul Muslim sebutkan yang sebaiknya diperbanyak adalah tilawatul Qur'anil Karimi, memperbanyak baca Al-Qur'an. Idh kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'anil Karimi fi Ramadhan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca Al-Qur'an ketika di bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisul Qur'an fi Ramadan. Ya. Adapun Jibril mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengecek kembali Al-Qur'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu konon mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia, beliau itu dalam satu hari ketika bulan Ramadan mampu menghatamkan sebanyak 2 kali, Pak. 1 kali di waktu siang, 1 kali di waktu malam. Ya, kita berat sekali kalau itu ya, berat ya. Ada kami pernah mencoba itu 3 hari hatam saja. Ya, jadi 1 hari itu 10 juz. Ya, pernah dua kali 2 hari hatam. Itu pada hari ketiga suaranya sudah agak ya ganggu. Ya, kalau kita mungkin level kita sekitar 1 hari 6 juz lah. Ya, berarti 5 hari hatam, berarti dalam 1 bulan kurang lebih 6 atau 5 kali hatam. Kalau nggak mampu juga ya paling tidak 1 kali. Kalau tidak mampu juga ya dibaca semampunya. Makanya budaya tadarusan di masjid-masjid itu bagus sebagai bentuk motivasi. Karena ada orang tertentu yang mungkin kalau membaca sampai hatam sendiri itu berat. Nah, dengan media ada tadarusan bersama, metode yang disepakati, nah itu akan paling tidak dia akan hatam dengan sekian puluh orang. Tidak apa-apa daripada tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ini ada orang nih Pak, pemuda, anak kos yang mungkin dia ngajinya itu karena banyak makanan. Tidak apa-apa daripada nongkrong di pinggir jalan, suruh datang megang mic, mungkin pakai mic dalam, kemudian suruh baca Al-Quran. Ustadz, dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena makanan. Ya kan kita nggak pernah ngerti niat dia. Tidak apa-apa, karena itu bagian dari pembelajaran untuk mereka. Namun jika kita bisa paling tidak di rumah atau di mushaf kita punya batas baca Al-Quran. Karena salah seorang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, khalifah yang ketiga, beliau pernah mengatakan lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini tidak penuh dengan kemaksiatan, masyabi'at min kalamillah, maka dia tidak akan pernah bosan, tidak akan mudah capek ketika membaca Al-Quran. Maka mari muhasabah Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Quran ini baru 1 lembar itu mungkin 5 menit, tapi kok nguapnya 7 kali, ini kan ada problem ini, ya. Bisa hatinya terlalu kotor atau bukanya kebanyakan gitu ya. Bapak kalau buka biasanya gimana Pak? Ya kalau bisa itu sebelum tarawih jangan makan yang berat dulu. Kalaupun yang berat ya jangan terlalu full, kan nanti ngantuk. Wah begitu duk langsung ada kolak, ada es, ya, ada kurma Indonesia Pak ya. Ya kalau kurma biasa itu kan hukumnya sunnah. Kalau kurma Indonesia itu gorengan wajib itu Pak ya. Maka kalau Indonesia itu kalau buka nggak ada gorengan kayaknya ada yang hambar. Nah ada mungkin makanan tertentu dulu
air putih atau kurma kalau ada, atau air yang manis-manis ya, makan ringan dulu, nanti habis maghrib mungkin diisi sekedarnya ya, jangan sampai terlalu kenyang karena kita butuh untuk tarawih. Ya rata-rata masjid itu tarawih antara 20 sampai 30 menit itu sedang. Ya, meskipun ada yang 1 juz itu bisa 1 jam lebih. Ya silakanlah karena memang mereka mampu dan dimampukan oleh Allah. Tapi kalau saya disuruh imam tarawih itu, saya akan tanya dulu, Pak, yang kemarin-kemarin biasanya berapa menit? Rata-rata 20 sampai 20 menit Ustadz sudah sama witir. Oh berarti ya menyesuaikan. Ya kalau kita menyesuaikan dengan kadar hafalan kita, yo bisa jadi Bapak karena juz amma selesai, juz 29 selesai, ya nanti kepanjangan sholatnya, kasihan. Ya, bisa jadi ada yang belum makan, berarti disesuaikan. Nah, disitulah termasuk tilawatul Quran ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu qira'ata fi qiyami ramadhana aktsara mimma yutilu fi ghairihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang bacaan Al-Qur'annya ketika sholat di bulan Ramadan aktsara mimma yutilu fi ghairihi. Ya, lebih banyak, lebih panjang daripada selain bulan Ramadan. Faqad shalla ma'a Hudzaifah lailatal faqara bil Baqarah thumma Ali Imran thumma An-Nisa thumma An-Nisa. Jadi ada seorang sahabat itu pernah coba sholat bersama Rasulullah di satu malam. Itu yang dibaca Rasulullah pertama surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa, Pak. Itu kalau dicoba di sini mungkin besoknya masjidnya kosong itu. Kecuali dirahmati Allah. Wong 1 juz saja kadang-kadang kita kepanjangan ya. Tapi sebenarnya Pak, kekuatan seseorang berdiri itu bukan mutlak karena fisik, bukan. Tapi karena bersihnya hati si musolli tadi, orang yang sholat tadi. Ya. Jadi kalau ada orang begitu waladhdallin amin, imamnya ngomong wal fajr, langsung dek panjang ini. Ya. Atau was-samaa'i dzatil buruj. Wah ini panjang ini. Pinginnya kok kulhu terus. Ya sesekali ya, meskipun memang sih Pak kalau dalam berjamaah itu lihat keadaan ya. Kalau memang keadaan di situ biasa cepat ya memang cepat. Tapi kita harus latih diri kita sendiri ya agar sholat itu panjang. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Sholatnya itu Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Itu 5 juzan itu Pak. Insya Allah ya Pak. Kita kan ya berat ya. Sekarang semampu kita. La yamurru bi ayatin tukhawwifu illa waqafa inda yas'al. Ya, kalau misalnya melewati membaca ayat-ayat yang adanya ancaman atau adanya azab, beliau berlindung ya, sempat berhenti dan berlindung dari keburukannya. Masya Allah Pak, terus seperti itu sampai menjelang subuh. Makanya wajar kaki beliau itu bengkak-bengkak. Pernah kita uji hanya sampai An-Nisa saja. Ya, Al-Baqarah itu selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa pun nggak sampai selesai. Itu kita mulai jam 11 kurang 10 menit. Ya, Pak Desa langsung tidur kan pas itikaf waktu itu. Kemudian jam 11 kurang 10 mulai, itu selesainya jam 4 lewat 10. Paginya ba'da subuh sudah assalamualaikum langsung brek, sudah nggak sebut lagi astagfirullahaladzim, sudah mungkin saking ngantuknya. Nah itu Rasulullah hampir tiap hari seperti itu. Jadi sesekali Pak, padahal yang baca itu imamnya bagus ya, kayak kita tadi itulah, karena dia hafid. Itu saja Masya Allah ya Pak, ya, luar biasa 4 jam 5 jam berdiri itu. Sesekali boleh Pak dicoba. Saya katakan sesekali. Mungkin ambil iktikaf malam Ahad ya,
pilih imam untuk baca Al-Baqarah, Ali Imran dan setengah dari An-Nisa. Mulainya sekitar lebih jam 11. Nah, itu boleh dicoba tapi sesekali Pak ya. Kalau tiap hari ya bagus, tapi sepertinya berat. Taib. Kemudian yang keempat, dengan niatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Pak. Jadi iktikaf ini luar biasa. Meskipun iktikaf tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Saya ulangi, iktikaf tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, boleh selain bulan Ramadan. Misalnya kita malam Ahad ya mengumpulkan anak-anak muda untuk nonton film tertentu. Kemudian kita meniatkan untuk iktikaf sampai besok subuh, itu boleh. Tapi biasanya kalau di luar Ramadan orang lebih cenderung menyebutnya mabit. Tapi sebenarnya juga diniatkan untuk iktikaf itu boleh. Ya, baik. Faqad i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yazal ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah taala kama warada fis sahih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir. Beliau tidak pernah meninggalkan itu sampai beliau ya bertemu Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Intaqala ila rafiqil a'la. Ya, kalau para ulama itu biasanya ngomong Rasulullah itu bukan wafat, bukan meninggal, tapi intaqala ila rafiqil a'la, ya, berpindah ke tempat yang lebih ya tinggi, lebih agung. Ya. Iwani rahimakumullah, Rasulullah itu ketika ada syariat Ramadan pada tanggal 2 atau tahun 2 Hijriah sampai beliau meninggal, selama 8 kali mendapati puasa, beliau selalu iktikaf 10 hari terakhir di masjid. Ya. Kadang-kadang kebanyakan manusia itu ya kurang adil ya, diberi 12 bulan oleh Allah ya, 11 bulan silahkan cari dunia, coba satu maksimalkan untuk ya puasa. Itu ya kadang-kadang berat. Oke, 1 bulan berat, sekarang 10 hari terakhir juga lebih berat. Ya bagaimana kita nawaitunya kadang tidak dari jauh-jauh hari untuk menghadiri ya 10 hari terakhir untuk iktikaf secara full. Ya meskipun secara fikih boleh ya Pak, datang malam pulang pagi kerja, datang malam pulang pagi kerja, boleh. Tapi kalau memang dia bisa 10 hari full, jelas ini lebih utama. Apalagi kayak janjian sama malaikat Jibril, datangnya pas malam ganjil saja. Kok malam ganjil? Karena malam Lailatul Qadar. Kayak ngerti. Tapi kan hitungannya saat ya, karena ganjil menurut kita belum tentu menurut Allah. Kayak janjian. Kalau malam 27 Pak rame itu sampai nggak ada tempat tidur. Kenapa? Penuh. Bu malam 27 nih riwayatnya sahih bahwa Lailatul Qadar. Kayak janjian sama malaikat Jibril. Ya meskipun boleh, daripada tidak sama sekali. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak sempurna untuk dilakukan ya jangan tinggalkan semuanya. Tapi ya harusnya Kak, kita tanya kepada diri kita sendiri, Pak. Ya mbok, kita itu malu. Sudah diberi 360 hari, 10 hari masa enggak bisa untuk menyisihkan itu. Jadi apa-apa itu tergantung nawa itu sebenarnya. Ya, kita ini kadang-kadang tidak jujur. Justru kalau mau lebaran itu saat sibuk. Ya, apalagi tukang jahit itu masuk 15 hari itu sudah tidak menerima jahitan lagi karena sudah full booking. Ya, kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seharusnya belajar untuk mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Meskipun saya katakan kalau hanya malam tok itu sahih, itu boleh ya, itu tidak apa-apa.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitun kulli taqiyyin. Ya, sesungguhnya masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang melazimi masjid, senang mendatangi masjid, bahkan azan belum dikumandangkan dia sudah berusaha hadir di masjid, itu orang-orang yang bertakwa. Ya, ada tabi'in namanya Said bin Musayyib atau Said bin Musayyab, ya, Musayyab ya. Sebenarnya Said Musayyib tapi dibacanya Said bin Musayyab. Itu selama 40 tahun, Pak. Saya ulangi, selama 40 tahun beliau mengatakan, saya selama 40 tahun tidaklah azan itu dikumandangkan kecuali saya sudah di dalam masjid. 40 tahun. Kecuali satu hari ketika dalam riwayat dikatakan saudara perempuannya atau ibunya itu meninggal karena beliau harus masuk ke liang lahat menahan jenazah itu. Dia masuk 1 rakaat di waktu zuhur. Tok itu. Selainnya Allah permudah dia. Kita kan kadang azan itu kan baru azan. Hayya 'alas shalah kan belum selesai. Pak udah selesai belum qomat. Pak sudah qomat kan masih ada masbuk. Masya Allah. Jadi memang beda. Orang yang bertakwa itu akan rindu. Qalbuhu mu'allaqatun fil masjid. Hatinya itu akan terpaut dengan masjid. Belum azan pun mereka sudah siap-siap. Beda dengan orang-orang yang mungkin ya terlalu mengejar dunianya. Yang terakhir kata penulis Minhajul Muslim, al-i'timar atau umroh. Wa huwa ziyaratu baitillahil haram lit-tawaf was-sa'i fi Ramadan. Ini tentu tidak semua orang mampu, Pak. Ya, tidak semua orang mampu. Yakni mengunjungi Baitullah Al-Haram lit-tawafi untuk melaksanakan tawaf. Was-sa'i untuk melaksanakan sa'i fi Ramadan pada bulan Ramadan. Ya. Apa ganjarannya, Pak? Apa pahalanya bagi orang yang bisa umroh pada bulan Ramadan? Umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i. Ya. Barang siapa atau umroh di bulan Ramadan itu sama seperti melaksanakan ibadah haji bersamaku. Ya, kan banyak sekarang ini lagi umroh awal Ramadan, umroh akhir Ramadan. Biasanya yang akhir Ramadan itu lebih rame dan agak mahal ya, karena memang banyak orang yang melihat keutamaan yang ada. Bapak Ibu sekalian, demikian 5 poin yang mari sama-sama kita saling menasihati diri kita untuk dimaksimalkan. Pertama, sedekah. Tentu dalam konteks ini ketika akan berbuka ya makanan atau minuman. Yang kedua ya kita jaga qiyamul lail ya, yakni salat tarawih. Silahkan 11 rakaat 2-3 silahkan lakukan berdasarkan kemampuan dan keyakinan. Yang ketiga tilawatul Qur'anil Karim, memperbanyak tilawah Quran. Ya paling tidak dalam 1 bulan itu kita pribadi hatam minimal sekali lah. Ya. Jadi 1 hari 1 juz. Ya, berarti 1 hari 10 lembar. Berarti 1 subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, seperti itu ya. Kemudian yang keempat al-i'tikaf, yakni melazimi tinggal di masjid terutama pada 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Kemudian yang kelima adalah umroh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kelimanya. Kalaupun tidak semuanya, paling tidak kita mampu mengerjakan secara maksimal di antara 5 poin yang ada. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari kebodohan kami. Assalamualaikum minkum wastaghfirullakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.